Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji saya Ibu Piti Nurlina, Magister Keperawatan. Yang terhormat dosen pembimbing saya Ibu Nina Pamela Sari, Magister Keperawatan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Farhasidi akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Asuhan Keperawatan dengan pemberian jus pepaya pada pasien gastritis untuk tingkat nyeri kronis. Keluhan sakit mah atau yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan gastritis, yang ternyata bukan suatu penyakit melainkan suatu gejala yang menandakan adanya penyakit di saluran cerna bagian atas. Penyebab sakit mah atau gastritis ini biasanya ditandai dengan rasa nyeri atau rasa terbakar di ulu hati, perut kembung, mual hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri hingga perut kembung atau mual muntah. Munculnya gejala gastritis ini bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis terutama oleh infeksi bakteri luka di lambung atau tukang lambung asam naik atau oriflame ke oesophagus karena otot sphincter atau esophagus mengalami gangguan konsentrasi atau faktor dan luas seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi, steroid atau faktor seperti stres. Menurut kajian buah-buahan tahun 2006, jus pepaya sangat baik digunakan untuk mengurangi kadar keasaman lambung sehingga dapat membantu mengatasi penyakit mah. Pepaya mengandung papain, suatu enzim protase yang bermanfaat untuk membantu mempercepat penyembuhan luka dan mencerna protein. Yang pertama yaitu konsep dasar penyakit gastritis. Perlu kita ketahui bahwasanya gastritis berasal dari kata gester yang artinya lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Sehingga gastritis adalah inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa yang berkembang pada ketika mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri atau bahan iritan lain. Menurut pendapat Andrian dan Med tahun 2013, gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel ini akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Poin selanjutnya yaitu anatomi lambung. Lambung adalah pembesaran saluran GI untuk Z yang secara langsung berada inferior dari diafragma di abdomen. Lambung menghubungkan ke esophagus, ke duodenum, bagian pertama usus halus. Secara makroskopis, lambung dibagi menjadi 5 daerah, yaitu yang pertama kardia, daerah yang terkecil terdapat pada bagian superior di dekat gastroesophagus. Yang kedua yaitu pundus, bagian berbentuk kubah yang berlokasi pada bagian kiri dan dari kardia. Poin yang ketiga yaitu korpus atau badan atau body, yang merupakan 2/3 bagian lambung yang berada di bawah pundus bagian sampai ke bagian paling bawah yang berbentuk Z. Poin yang selanjutnya yaitu antrum pylori adalah bagian 1/3 bagian di atas distal dari lambung yang menghubungkan badan ke pylori. Poin selanjutnya yaitu sphincter pylori, merupakan bagian tubulus yang paling distal dari lambung. Selanjutnya yaitu lambung dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan serosa, merupakan lapisan terluar yang fungsinya sebagai pelindung. Yang kedua yaitu lapisan muscularis, terdiri dari 3 lapisan otot polos, susunan serat otot yang unik memungkinkan berbagai macam kontraksi yang diperlukan untuk memisahkan makanan. Yang ketiga yaitu lapisan submukosa, terdiri dari jaringan areolar yang menghubungkan lapisan mukosa dan lapisan muscularis.
Yang keempat yaitu lapisan mukosa, lapisan dalam lambung yang tersusun dari lipatan longitudinal yang disebut ruji. Dengan adanya lipatan-lipatan tersebut, lapisan mukosa ini dapat berdistensi sewaktu diisi makanan. Nah, pada kasus gastritis ini, lapisan mukosalah yang menjadi awal rasa nyeri pada lambung pasien. Poin selanjutnya yaitu etiologi gastritis. Menurut Semi A, tahun 2020, penyebab gastritis baik itu akut maupun kronis ialah bakteri H. pylori associated gastritis. Bakteri ini menginfeksi lambung yang menyebabkan menurunnya kemampuan proteksi lambung terhadap HCI dan pepsin yang kemudian menimbulkan gastritis atau rasa nyeri pada lambung. Poin selanjutnya yaitu patofisiologi gastritis. Gastritis kronis terjadi karena adanya kerusakan progresif yang diawali dengan inflamasi subfisial yang secara bertahap akan berkembang menyebab atrofi pada jaringan gester. Tahap awal ini terjadi perubahan pada mukosa gester dan menurunnya produksi mukus. Infeksi dari Helicobacter pylori menyebabkan inflamasi pada mukosa gester yang secara bersamaan terjadi infiltrasi neutrofil dan limfosit, yaitu konsep asuhan keperawatan. Menurut Budiono tahun 2016, asuhan keperawatan merupakan metode terstruktur dalam pekerjaan perawat dan mengembangkan kerjasama dengan pasien, individu, keluarga, ataupun masyarakat. Proses tujuan dari asuhan keperawatan adalah untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan keperawatan melalui pengkajian, meletakkan diagnosis, dan mengembangkan rencana tindakan yang disusun kembali, kemudian mengevaluasi hasil rangkaian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengkajian. Nah, dalam pengkajian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu identitas. Pada tahap ini dapat dikumpulkan dengan metode dalam wawancara atau juga melalui informasi dalam riwayat kesehatan klien, antara lain yaitu nama, umur, alamat, jenis kelamin, status pekerjaan, ataupun perkawinan dan agama. Poin selanjutnya yaitu keluhan utama atau KU. Bisa juga riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit genetik ataupun keluarga, dan juga riwayat pengobatan dan alergi. Poin selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Bisa juga dalam pemeriksaan fisik harus memperhatikan kesadaran umum, tanda-tanda vital, tekanan darahnya berapa, denyut nadinya berapa, respirasinya berapa, dan suhunya berapa. Dan juga harus memperhatikan pemeriksaan head to toe. Yang selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan bagian vital yang menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi respon pasien atau individu, keluarga, komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Poin selanjutnya yaitu perencanaan. Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, adalah segala treatment atau tindakan yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai ruaran atau outcome yang diharapkan. Nah, sudah jelaskan ketika ingin merencanakan sebuah tindakan, langkah yang tepat harus diambil terlebih dahulu adalah sesuaikan rencana perawatan dengan diagnosis yang telah ditetapkan dan menentukan hasil yang diharapkan. Poin selanjutnya itu penata laksanaan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu kandungan kimia buah pepaya. Menurut ClickWalk tahun 2000, buah pepaya mengandung papain, yaitu sejenis enzim yang dapat membantu dalam perencanaan protein atau enzim protase. Jus pepaya sangat manjur untuk menentukan kadar keasaman lambung karena kandungan mineralnya. Enzim papain yang terkandung dalam buah pepaya mempunyai beberapa fungsi. Enzim ini antara lain berfungsi
untuk memecahkan serat makanan atau sisa, sehingga mempermudah buang air besar. Selain itu, papain juga pada pepaya bermanfaat untuk mengobati lambung dan mengurangi panas tubuh. Selanjutnya yaitu poin terakhir, SOP atau standar operasional prosedur pembuatan jus pepaya. Yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu alat dan bahan seperti pepaya matang 200 gram dikupas, terus blender dan juga gelas. Yang kedua yaitu penata laksanaan. Di penata laksanaan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu persiapan pasien, yang kedua yaitu fase kerja, dan terakhir fase terminasi. Persiapan pasien, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu memberi saran, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, menjelaskan prosedur pelaksanaan, dan melakukan kontrak waktu. Di persiapan klien, memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, menjelaskan prosedur pelaksanaan, melakukan kontrak waktu, menanyakan kesiapan klien. Yang kedua yaitu fase kerja, membaca bismillah, mengucapkan mencuci tangan, menyiapkan alat, memasukkan buah pepaya yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam blender, lalu setelah itu blender hingga halus, tuangkan dalam gelas dan yang sudah disediakan. Terus selanjutnya yaitu sediakan pada pasien dengan waktu konsumsi supaya 1 hari sekali selama 2 minggu dengan dosis 200 cc. Terus mengucapkan hamdalah, merapikan alat, menanyakan perasaan klien. Selanjutnya yaitu fase terminasi, melakukan evaluasi tindakan, menyampaikan rencana tindakan selanjutnya, kontrak waktu yang akan datang, mendoakan pasien, lalu berpamitan. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih banyak kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.